Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 4 G dan F. Kali ini Pak Samsul akan menyampaikan bab 6, yaitu dengan tema menjadi manusia baik. Jadi ketika kita berbicara masalah menjadi manusia baik, tentu ini adalah kaitan dengan moral atau etika. Nah, dalam pendekatan kali ini kita akan membahas sebuah etika kewajiban atau etika keutamaan. Dalam karangan buku yang lain itu ada disebut juga etika kebajikan. Tetapi kali ini saya memakai karangan Burton. Jadi di dalam karangan Burton disebutkan ada dua pendekatan, yaitu etika kewajiban dan etika keutamaan. Kemudian ada juga referensi dari etika-etika yang lain. Ketika kita berbicara tentang manusia yang baik, maka kita melihat dua pendekatan etis. Yang pertama adalah orang itu dikatakan baik ketika mereka perbuatan baik, kemudian jujur, adil, dan ketika orang dikatakan tidak baik karena tidak jujur dan tidak adil. Itulah hasil. Jadi endingnya adalah hasil. Kemudian kita beri contoh biar kita lebih mudah. Jadi ketika ada orang itu berbicara atau menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang ada, maka mereka digolongkan orang yang baik. Kemudian ketika mereka berbicara tidak sesuai dengan keadaan yang ada atau mengada-ada, maka dia disebutkan orang golongan tidak baik. Oleh karena itu, ini adalah endingnya orang baik dan orang tidak baik. Nah, kalau kita kaitan dengan sebuah teori, maka kita harus melakukan kajian secara ilmiah, di mana hal itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita coba untuk sedikit mengulas tentang etika kewajiban. Apa yang dimaksud dengan etika kewajiban adalah yaitu mempelajari prinsip aturan moral tentang perbuatan kita. Kemudian kalau kita etika keutamaan, maka orientasinya adalah tidak mempelajari perbuatan kita baik atau buruk, tetapi melainkan apakah diri kita baik atau buruk. Jadi kalau menurut Burton, manusia itu selalu bersosial dengan yang lainnya, melakukan perbuatan moral baik atau tidak baik, karena di dalam aturan manusia atau kehidupan secara alami, di situ ada yang disebut kewajiban melakukan perbuatan baik dan keutamaan yang seharusnya manusia itu lakukan, berbuat baik. Jadi ini menurut Burton. Jadi artinya manusia itu berbuat baik karena kewajiban, kemudian manusia itu berbuat baik
karena keutamaan. Jadi kalau kita kembali ke belakang, berbuat baik karena kewajiban adalah deontologi. Kalau itu seharusnya berbuat baik, keutamaan adalah virtus etik. Itu ya, dua teori. Kemudian ada satu teori lagi, nanti juga bisa dikaitkan, yaitu manusia itu berbuat baik karena dari segi manfaatnya, atau manusia itu ada maunya, ada kepentingannya. Maka sering disebut yaitu utilitarisme. Itu adalah perbuatan baik tergantung situasi. Mana yang lebih manfaat, mana dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kita memberikan contoh-contoh yang lebih mudah agar kita lebih mudah untuk menganalisnya. Contoh begini, ketika kita naik motor, kemudian kita lewat jalan di sebuah kota, disitulah ada lampu merah. Nah, apa yang kita lakukan? Kira-kira itu jam rame-ramenya jam ya, mungkin jam 12 siang atau jam 7 pagi itu rame. Nah, ketika ada lampu merah kita naik motor, kalau kita berhenti, maka kita disebut teorinya adalah etika kewajiban, karena memang itu aturan. Nah, karena itu aturan. Kemudian ketika lampu merah itu kita lewat jalan raya dengan motor jam 2 pagi dalam keadaan sepi. Jadi di sana tidak ada orang lewat dan sepi sekali. Kemudian ada lampu merah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita menerobos karena sepi, karena situasinya sepi, maka kita masuk dalam pendekatan sebagai manusia yang melewati walaupun lampu merah, maka itu adalah pendekatan kita ikut dalam teori utilitarisme. Jadi tergantung situasi. Nah, tetapi kalau kita mempunyai sifat dasar keutamaan pada diri kita atau kebajikan kita, maka dalam situasi apapun, jam berapapun, kalau itu lampu merah, karena sifat kita adalah memang sifat baik, maka kita akan berhenti. Nah, 3 pendekatan. Jadi kita sebagai manusia terletak di mana? Jadi kalau kita termasuk di dalam melaksanakan kewajiban, itu berarti kita melaksanakan suatu pekerjaan karena kewajiban, maka tadi itu adalah termasuk di dalamnya adalah teori deontologi, karena kewajiban, karena aturan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu karena dari diri kita, karakter kita, melakukan perbuatan baik karena sudah menjadi naluri kita, hati kita, maka kita termasuk adalah teori keutamaan atau sering kita sebut virtus etik. Seharusnya seperti itu. Nah, tetapi menurut William Varken itu tahun 1963, kemudian ada juga bukunya tahun 1973. Dalam filsafat moral menyatakan pendapatnya bahwa etika kewajiban dan etika keutamaan adalah saling melengkapi, saling membutuhkan. Ini menurut William Varken. Karena apa? Manusia bisa menjadi baik karena kewajiban, karena aturan atau moral,
dan kebiasaan itu terbentuk dari sejak dini, maka manusia itu akan menjadi baik menurut teori keutamaan. Sehingga karena apa? Karena teori keutamaan itu orang menjadi punya sifat baik itu harus perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Setiap hari melakukan perbuatan baik, walaupun asalnya itu dari sebuah kewajiban, lama-lama akan menjadi sifat, meriset diri kita menjadi orang yang baik karena sifat, bukan karena aturan. Yang mulanya karena aturan, karena menjadi kebiasaan, menjadi karena sifat, meriset diri kita. Nah, tetapi ketika kita menjumpai manusia yang punya bukan karena kewajiban, juga bukan karena sifat, karena sebuah kepentingan, kebutuhan, dia menjadi baik karena sebuah kebutuhan. Jadi ini contoh begini. Jadi kita punya teman, karena kita punya maksud lain, maka orang itu baik sama kita, sehingga dia tidak seperti biasanya. Maka manusia semacam ini tadi yang disebut utilitarisme. Jadi ini dia bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang manfaat, maka itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita sebagai seorang mahasiswa, ini contoh, Anda disuruh Pak Samsul membuat sebuah resume. Karena ini Anda sebuah aturan, maka ini Anda termasuk dalam kategori teori kewajiban atau deontologi. Anda membuat karena aturan. Tetapi kalau Anda membuat resume karena Anda sesuai dengan kebutuhan, Anda butuh nilai bagus, maka ini Anda termasuk di golongan utilitarisme. Tetapi kalau Anda sudah mempunyai sifat sebuah karakter, ya, dia tidak mengharapkan sesuatu. Apa yang kita lakukan karena dirinya, bukan karena nilainya, tetapi karena saya ingin menjadi orang yang cerdas, dan ini menjadi kebiasaan, maka hal ini bisa menjadi sifat, walaupun tanpa disuruh pun dia sudah membuat. Ini adalah keutamaan. Mereka melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan karena seharusnya seperti itu, tanpa disuruh pun sudah melakukan pekerjaan itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.